Drop in the money pop shop for a living and baby gon' smell blood tread every minute road wave when the people no feel when I hit it every time I see a beat I hit it to the cannon and nobody give a fuck about the roots eat it get a plums of a two I'm a cool but making this no boo. So yo hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman balik lagi ke channel ini. So untuk episode kita kali ini temantemanku semuanya, intinya itu teman-teman, untuk video kita kali ini adalah mau reaction ya teman-teman. Mau reaction salah satu video yang mungkin menurut kalian itu epic banget, dimana tentara kita itu ditodong senjata demi untuk menyelamatkan bocah ya teman-teman. Bocah Palestina itu ditodong dengan tentara Israel, tapi kekeh teman-teman, masih bisa tahan. Bagian mau ke pembahasannya, alangkah baiknya kalian subscribe channel ini, karena dengan kalian subscribe aku jadi tambah semangat teman-teman. Dan jangan lupa kalian follow Instagram aku, karena sebelum aku upload di YouTube aku bakal ngasih konferensi pun di Instagram dulu teman-teman. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke videonya ya teman-teman. Ini dari akun Pena Uda ya teman-teman. Oke. Jika ditanya pasukan Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB, negara mana yang paling disiplin menjalankan tugas perdamaian internasional? Maka jawabannya adalah kontingen Garuda. Indonesia. Dimana sedikit bilang dulu teman-teman, dimana negara kita tercinta ini walaupun yang dulunya dijajah ya teman-teman, dijajah habis-habisan dari tentara Belanda, tentara Jepang, sekarang itu udah bisa membuktikan bahwa tentara-tentara kita nggak ada yang bisa mainin. Tentara-tentara kita itu udah masuk ke top ya teman-teman, top berapa dunia gitu. Intinya itu kayak gitu, udah tentara yang paling ditakuti, intinya tuh seperti itu. Gila sih, wah salut banget sama Indonesia, gila. Berlebihan jika kontingen Garuda dari Indonesia di PBB amat dihormati, karena selain disiplin, mereka juga humanis ketika menjalankan tugasnya sebagai pasukan penjaga perdamaian. Nah ini nih yang apa itu namanya, aku senang dari tentara-tentara Indonesia itu humanis atau kemanusiaannya itu tinggi teman-teman. Dimana orang-orang Indonesia kita itu kalau misalnya lihat ya teman-teman, lihat orang kesusahan atau orang butuh bantuan, kita itu udah dari hatinya itu kepingin nolong kayak gitu loh, udah kepingin nolong. Terus emang tentara-tentara Indonesia kita itu ramah. Terus emang terkenal di mana itu namanya, di Palestina itu rakyat-rakyat Palestina pun senang dengan tentara Indonesia, karena tentara-tentara Indonesia kita tuh sikapnya itu ramah, humanis, terus jiwa sosialnya tinggi. Intinya tuh kayak gitu lah, epic banget lah intinya lah. Harus bersinggungan dengan militer negara lain semacam Israel demi menjalankan mandat PBB sebagai pasukan perdamaian. Nah ini nih epic banget nih. Salah satu pasukan perdamaian Indonesia di PBB yakni The United Nations International Force in Lebanon. Oh iya, di Lebanon pernah mengalami sebuah kejadian yang begitu menarik. Kisah itu bermula di mana personil Unifil Indonesia Batalion Indobat bernama Mayor Yuda Airlangga dari Kopassus. Oh, Mayor Yuda di Kopassus. Jadi aku juga menjelaskan ya teman-teman. Jadi ini konflik antara Israel dan Palestina ini udah lama banget sebenarnya. Konflik sebenarnya udah lama banget, dan dimana emang kedua negara itu emang berjejeran ya teman-teman. Dimana negara Palestina dan negara Israel ini berjejeran kayak gitu loh. Dimana nggak heran lagi ini udah konflik mendunia, bukan mendunia ya, kayak abadi ya teman-teman. Dimana konflik kedua negara ini udah konflik menjadi konflik abadi, udah susah banget untuk di perdamaian kayak gitu loh. Jadi datangnya tentara Indonesia ini untuk menjadi tentara perdamaian teman-teman, seperti itu, untuk membantu lah ya, membantu kayak gitu. Oke, Mayor Yuda Airlangga dari Kopassus ini terlibat konflik dengan tentara Israel teman-teman. Kita dengar ceritanya dulu. Harus bersinggungan dengan tentara Zionis Israel. Nah, Mayor Yuda sendiri tergabung dalam kontingen Garuda 8A. Mayor Yuda ingat betul ini Mayor Yuda ketika dirinya mendapat penugasan sebagai tentara PBB di Lebanon. Suatu saat ada seorang bocah Lebanon tertangkap oleh tentara Zionis Israel. Bocah berusia 15 tahun itu ditangkap lantaran melempari pagar perbatasan Israel dengan batu. Oh, di mana si Mayor tadi itu berusaha untuk apa itu namanya, menyelamatkan bocah tadi yang ditangkap apa itu namanya,
yang ditangkap tentara Zionis Israel itu karena ya teman-teman, karena dia ngelemparin batu ke pertahanan Israel, mungkin kayak gitu ya teman-teman. Jadi ditangkap kayak gitu. Oke, dengan kita dengerin dulu ceritanya. Bocah itu kemudian disandra oleh militer Israel. Gila sih, ampun, disandra, cok. Jadi orang-orang Zionis Israel itu nggak ada rasa manusia, nggak ada rasa manusiawi kayak gitu ya teman-teman. Bocah-bocah pun ditangkepin, bocah-bocah pun ditembakin, gila sih. Bisa saja nasib malang menghampiri karena tentara Zionis tega menyakiti siapapun yang dirasa menghalangi kejayaan negaranya. Itu nih, ini nih cuy. Jadi bukan kejam, bukan gimana ya cuy. Emang dari tentara Zionis Israel pun udah dari wataknya itu kayak gitu ya. Dimana nggak ada rasa kayak misalnya tuh, wah itu anak-anak nih, itu anak-anak ngerasa mengganggu pertahanan atau mengganggu kenyamanan negaranya, itu langsung dibabat kayak gitu loh. Kayak nggak ada kasihan-kasihannya kayak gitu loh, ke anak-anak lah, ke ibu-ibu tuh, ke apa tuh nggak ada rasa kasihan kayak gitu loh. Itu tuh kalau dia udah ketahuan warga Palestina atau mengganggu, itu pasti ditembak lah, atau berani menyakiti kayak gitu loh. Ngeri sih. Tuh gila sih kalau kalian lihat, ini udah ditonjok ya teman-teman, udah ditonjokin, dipukulin, udah dicengkeweng kayak gitu sama tentara Zionis Israel. Yuda dan rekan-rekannya mencoba membebaskan bocah tersebut. Namun usaha yang dilakukan merupakan usaha dengan cara diplomasi. Oke. Lantaran mereka adalah pasukan perdamaian. Iya, oke, benar. Singkat cerita, tim dari kontingen Garuda Oke. Dia jadi tentara kita itu, atau lebih tepatnya itu Mayor Yuda ya kalau nggak salah tadi, itu mendatangi camp tentara Israel untuk mungkin berdiskusi seperti itu ya teman-teman, untuk berdiskusi dengan cara perdamaian, karena dengan cara diplomasi seperti itu. Personil kontingen Garuda mencoba meyakinkan tentara Israel bahwa pelaku hanyalah bocah di bawah umur. Nah ini nih, Mayor Yuda mengatakan agar masalah ini tak diperpanjang dan lepaskan saja bocah itu. Oke. Namun permintaan pasukan Indonesia tak digubris oleh tentara Israel. Lah itu tuh jadi apa itu namanya, orang-orang Israel sana itu tuh nggak ada rasa kasihan atau rasa manusiawi ke bocah, walaupun dengan hal sepele kayak gitu loh. Hal sepele kayak misalnya lempar batu ke pagar kayak gitu, lempar batu ke pagar. Dia itu mungkin itu si bocah itu kan mungkin karena emosi lah, karena perang ini nggak kunjung-kunjung sembuh. Mungkin dia juga keluarganya juga mungkin ada yang kehilangan keluarganya kan, kayak gitu ya teman-teman. Ini kok jadi tentara Israel itu kayak nggak menggubris gitu loh. Dan Mayor Yuda datang untuk berdiskusi segala macam, karena itu juga lumayan hal sepele ya, karena cuman melempar batu, anak kecilnya sampai disandra, dipukulin kayak gitu, tapi nggak gubris kayak gitu loh. Untuk negosiasi berjam-jam meyakinkan para tentara Zionis, keras kepala itu. Nah itu kan udah keras, emang keras kepala, udah dari wataknya udah nggak tahu. Akhirnya setelah 4 jam berbicara, pasukan Israel setuju melepaskan bocah malang tersebut. Oke. Padahal saat negosiasi, tentara Israel selalu siaga dan menodongkan senapan kepada pasukan Garuda. Padahal mereka tahu jelas-jelas jika yang mereka hadapi adalah pasukan perdamaian dengan mandat PBB. Tuh kan gila. Jadi tentara Indonesia itu datang ke Lebanon dengan mandat pasukan perdamaian utusan PBB itu tuh, tapi apa itu namanya, tentara-tentara Israel itu kayak nggak takut kayak gitu loh, kayak nggak ada rasa takutnya kayak gitu loh, kayak nggak ada rasa rikuh kayak gitu ya, ditodong senjata lah tentara kita. Wah gila sih, parah sih. Namun Mayor Yuda dan personil pasukan Garuda tidak gentar sekalipun. Iyalah, gila gak gentar, dia udah dilatih, apa itu namanya, mentalnya udah dilatih juga, gila sih itu sih. Karena niat baik mereka membebaskan bocah yang disandra. Itu tadi merupakan sedikit cerita tentang bagaimana keberanian pasukan Garuda Indonesia. Gila sih, ini sih pengalaman yang sedikit menyeramkan ya teman-teman, dimana tentara-tentara kita yang diutus di Lebanon sana dengan tujuan perdamaian. Dan ini salah satu pengalaman dari Mayor Yuda menyelamatkan anak kecil yang disandra oleh tentara Zionis Israel.
tetapi ditodong senjata nggak gentar teman-teman. Gila sih ya, emang ya tentara kayak kita tuh gila. Tentara kita itu udah nggak bisa dianggap remeh cuy. Dimana mungkin tentara kita dulu ya, dulu dijajah habis-habisan di Belanda sama Jepang, dijajah habis-habisan. Tapi sekarang cuy, sekarang tentara kita udah berubah drastis, udah masuk ke tentara yang paling ditakuti. Urutan berapa itu aku nggak tahu. Dan kita patut bangga ke negara kita karena tentara-tentara kita itu udah berlatih mati-matian. Gila. Jadi cuy, menurut kalian gimana untuk cerita tadi ya teman-teman? Kalau misalnya cerita tadi bermanfaat untuk kalian, ya silakan kalian klik tombol like-nya kalau kalian suka dengan video ini. Kalau kalian gak suka dengan video ini, silakan kalian klik tombol dislike aja, nggak apa-apa. Dan jangan lupa kalian subscribe, karena dengan subscribe aku jadi tambah semangat teman-teman. Dan jangan lupa kalian follow Instagram aku, karena sebelum aku upload di YouTube aku bakal ngasih toko informasi apapun di Instagram dulu teman-teman. Seperti dan mungkin sedikit informasi tadi bisa membantu kalian atau sedikit menghibur kalian ya teman-teman, seperti itu. Kalau kalian suka dengan konten-konten aku, jangan lupa kalian dukung terus teman-teman. Dan terima kasih untuk waktunya. Thanks for watching teman-teman. Bye bye.